Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfan Durmasoren dengan NIM 20.112. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi saya dengan tema sejarah tokoh ekonomi Alvin Harvey Hansen. Pertama kita akan membahas dulu mengenai biodata Alvin Harvey Hansen. Alvin Harvey Hansen atau biasa disebut juga dengan Alvin Hansen merupakan seorang dengan kewarganegaraan Amerika Serikat. Dia lahir di Freeport, Dakota Selatan pada tanggal 23 Agustus tahun 1887. Alvin Hansen merupakan putra dari pasangan Niels Hansen dan Mary Birgitta Nielsen. Selanjutnya, perjalanan akademis Alvin Harvey Hansen. Perjalanan akademis Alvin Hansen diawali saat dia menjadi guru setelah lulus dari Universitas Yangkon dengan jurusan bahasa Inggris pada tahun 1910. Dan pada tahun 1913, dia mendaftar kembali di University of Wisconsin-Madison untuk belajar ekonomi di bawah Richard Ely dan John R. Commons. Pada tahun 1916, dia menyelesaikan kursus untuk PhD-nya, dan ia juga mengajar di Brown University sambil mengerjakan disertasi doktoralnya dengan judul Cycles of Property and Depression. Dia menyelesaikan disertasinya pada tahun 2018, dan kemudian disertasinya baru diterbitkan pada tahun 1921. Di tahun yang sama, dia mulai fokus pada ekonomi dan mengambil kuliah pasca sarjananya di University of Wisconsin dengan tesis siklus bisnis. Setelah menyelesaikan kuliah pasca sarjananya, Alvin Hansen melanjutkan karirnya sebagai pengajar di University of Minnesota dari tahun 1919 sampai 1937. Dan pada tahun 1937, Hansen diangkat sebagai profesor ekonomi politik, literal pertama di Universitas Harvard, dan ia mempertahankan posisinya itu hingga ia pensiun pada tahun 1962. Jabatan yang pernah diduduki Alvin Harvey Hansen. Pada tahun 1932, Alvin Hansen terpilih sebagai anggota Asosiasi Statistik Amerika. Di mana di tahun 1935, Alvin Hansen sudah mulai menyusun undang-undang jaminan sosial untuk membantu Edwin A. White. Dan pada tahun 1933 sampai tahun 1934, Alvin Hansen bertugas di beberapa pos penasehat pemerintah. Salah satunya ia menjabat sebagai Direktur Riset Komite Kebijakan dalam Hubungan Internasional. Dan pada tahun 1940 sampai 1945, Alvin Hansen kembali ditunjuk sebagai penasehat Komite Jaminan Sosial dan penasehat ekonomi khusus untuk Mariner Eccles di Federal Reserve Board. Karya-karya Alvin Harvey Hansen. Pada tahun 1956, Alvin Hansen mulai pensiun dari dunia mengajar. Dan dalam perjalanan karirnya, Alvin Hansen sudah menghasilkan begitu banyak karya. Dan berikut adalah karya besar Alvin Hansen yang paling terkenal, di mana ada 3. Yang pertama yang berjudul Fiscal Policy, Business and Cycles, dan yang kedua berjudul Business Cycles and National Income, dan yang ketiga adalah A Guide to Keynes. Di mana di dalam buku yang berjudul Fiscal Policy, Business and Cycle, dan Business Cycle and National Income, ia lebih membahas tentang fluktuasi ekonomi serta bagaimana cara mengantisipasinya. Sedangkan buku yang ketiga yang berjudul A Guide to Keynes merupakan buku yang dibuat Hansen yang bersumber dari buku Keynes yang berjudul The General Theory. Di mana di dalam buku A Guide to Keynes tersebut, ia lebih menjelaskan secara rinci mengenai pemikiran Keynes agar mudah dipahami dan menyusunnya di dalam sebuah kerangka analisis yang lebih sistematis dari buku aslinya. Teori-teori Alvin Harvey Hansen. Salah satu teori yang dibuat oleh Alvin Hansen yang paling terkenal adalah mengenai model ISLM. Model ini dikembangkan Alvin Hansen bersama dengan John Hicks. Teori tersebut juga dikenal sebagai sintesis Hicks-Hansen. Di dalam kurva model ISLM ini, ia menggambarkan hubungan antara kurva tabungan investasi dan kurva preferensi likuiditas atau jumlah uang yang beredar. Dan juga di mana digunakan untuk menyarankan tingkat potensial kebijakan stabilisasi yang sesuai.
Model ISLM awalnya dikembangkan pertama kali oleh John Hicks pada tahun 1937 dan diperluas oleh Alvin Hansen sebagai representasi matematis dari teori ekonomi makro Keynesian. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa Alvin Hansen adalah seorang tokoh Keynesian dan dia juga penganut dan penyebar ekonomi Keynesian. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.